Bani Hashim alhamdulillah ya. Karena dikuasai Bani Hashim, maka masih sangat terdistribusi dengan baik. Bani Hashim adalah klan di mana Rasulullah SAW lahir. Tetapi bayangkan penguasaan aset rentunipun yang itu dikuasai oleh kelompok-kelompok atau bani-bani lain. Dan itu ada monopoli. Jadi wonten sesuatu yang tidak sehat di sini. Nah, maka Rasulullah melihat situasi ini melakukan lobby-lobby. Rasulullah ini Quraisy, darahnya darah biru, darah ningrat. Jadi ketika Rasulullah juga melakukan proses lobby itu lumayan diterima. Yeah. Lumayan diterima. Nah, kemudian tetapi ide-ide Rasulullah ini menghantam tembok besi dan tembok beton. Meskipun sangat mulia idenya, banyak yang menentang. Termasuk klannya Abu Sufyan yang nanti melahirkan Muawiyah, melahirkan Yazid, melahirkan buahnya itu yang kemudian justru membuat peristiwa-peristiwa yang kurang mengenakkan bagi dunia Islam, seperti pembunuhan Sayyidina Husain di Karbala, sampai kemudian memecah umat Islam menjadi si B sama si A, si A sama si B. Kata-kata ini. Nah, situasi ini kemudian bagaimana ini kata Rasulullah kemudian selama 3 bulan Rasulullah itu bertahan Gusti itu. Bertahan Gusti itu. Nyuwun Gusti Allah sembari tetap melakukan lobby dan aktivitas-aktivitas positif, baik secara ekonomi, secara sosial, secara politik, dan juga secara spiritual. Maka Rasulullah bertahan Gusti itu. Nah, menariknya adalah ketika kita mencari tahu, mencoba mencari tahu nopo solusi dari itu, melihat situasi yang tidak sedang baik-baik saja itu, apa solusi dari Gusti Allah? Ternyata solusinya itu ikro. Solusinya sanes naik haji, betul? Karena naik haji sampun disyariatkan waktu itu. Tidak berpuasa, betul? Solusi dari Gusti Allah adalah ikro. Tetapi ternyata tim riku ikro ini macam-macam. Karena itu wonten lanjutannya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berarti tradisi keilmuan, kalau mengacu kepada tradisi keilmuan Nabi yang berbasis qiraah, niku wonten kalih. Wonten yang tidak bismi rabbikal ladzi khalaq, wonten qiraah yang diatasnamakan poin-poin di mana prinsip-prinsip kenabian itu lahir. Ini menika adalah qiraah dengan bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan ini menegaskan apa? Sebenarnya bangsa Arab itu adalah bangsa yang intelektual. Sastra itu luar biasa masyarakat Arab. Jadi ilmu pengetahuan itu dahsyat bangsa Arab sebenarnya. Kalau lagi napa namanya lomba sastra, itu kan digantung ke Ka'bah. Nah, ini kan menegaskan orang Arab itu meskipun tradisinya lisan, tetapi tradisi intelektualnya itu berkembang dengan pesat. Nah, tetapi justru ilmunya yang dimiliki orang-orang Arab zaman itu alih-alih membuat situasi yang tidak baik-baik saja itu menjadi lebih baik, dan kemudian terentaskan dari situasi yang bermasalah itu, malahan justru apa? Semakin parah. Justru bangsawan-bangsawan Arab masuk ke lingkaran qiraah yang tidak dengan bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa kemudian bentuknya? Bentuknya seperti tadi. Tradisi intelektual justru mengembangkan pola penindasan terhadap yang lemah, mengembangkan pola pengebirian terhadap orang yang punya suku berbeda dan sukunya berkulit hitam.
Kemudian pengebirian gender, yang perempuan tidak punya hak apa-apa dibandingkan laki-laki. Dan kalaupun laki-laki, dia harus laki-laki yang berasal dari ningrat biru. Nah, bapak-bapak ingkang kula hormati, tradisi intelektual di Muhammadiyah mengembangkan ini menika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca dengan nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Niki menarik. Seperti biasa baca itu seperti biasa. Tetapi baca itu melahirkan BTM ini. Baca itu kan tidak sekedar buku, tapi baca realitas termasuk membaca. Bayangkan panjenengan yang melihat situasi tadi menurut Pak Arif rentenir. Kita baca, tapi tidak bismi rabbikal ladzi khalaq, apa yang kita lakukan? Mungkin kita terlibat justru menyuburkan rentenir itu. Tetapi karena kita membacanya bismi rabbikal ladzi khalaq, maka lahirlah BTM mulia ini. Nah, jadi membaca kalau menurut tradisi intelektual Muhammadiyah adalah kita membaca dengan kepekaan. Kita harus peka dalam membaca. Dan karena itu apa yang kita baca itu tidak saja buku, tetapi adalah realitas yang kita baca, kenyataan yang kita baca, apa yang dapat kita lakukan. Nah, namun kembali kepada tradisi intelektual di Muhammadiyah.